Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah selesai zikir nafas selama 30 menit. Untuk Gus Jaki, Gus silahkan. Tadi ada sensasi-sensasi apa saja dari dalam zikir nafas? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guru, tadi ada sensasi yang saya dapatkan ketika zikir nafas. Iya. Pertama itu masih belum fokus guru. Terus setelah itu saya melihat cahaya. Ya. Cahaya warna putih. Sebelum ke yang lain tuh, setelah cahaya itu beliau muncul. Iya. Yang semesta sabda panutan. Semesta sabda panutan. Oke. Dan bertepatan sekarang yang ke-20. Di mana berarti itu, Gus? Di majelis. Oh, di majelis. Oke. Bertepatan yang ke-28 guru. Pelajaran yang ke-28. Iya. Pelajarannya seperti ini. Kalimatnya ya. Kalimatnya, menunggu itu sangat melelahkan. Itu adalah ungkapan sebagian besar manusia. Menunggu yang sangat menyenangkan adalah menunggu saat keluarnya ruh dari jasadnya dan bertemu dengan sang penciptanya. Tuh katanya, menunggu yang menyenangkan. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, dalam penungguan ini tidak perlu mengurusi bekal-bekal apa yang dibawa. Yang terpenting kesadaran. Yang diterapkan dalam masa menunggumu. Nah, itu kalimat terakhir di pelajaran 28. Setelah itu selesai, beliau mengucapkan salam dan saya meloncat lagi ke alam lain. Saya di sana tuh melihat itu guru. Iya. Melihat bibir saya tuh, itu bibir saya, Iya. mulut saya gitu. Iya, cuman bibirnya aja. Iya. Tapi dari mulut itu ada kata, ada kalimat yang keluar. Iya. Ketika Allah mengizinkan maka itu terjadi. Ketika Allah mengizinkan maka itu akan terjadi. Iya. Ketika tidak terjadi berarti Allah tidak mengizinkan. Itu kalimat itu dari lisan kamu sendiri ya. Saya melihat. Oh iya. Dan setelah itu saya jalan-jalan lagi, udah sampai selesai guru. Mungkin itu yang dapat. Tadi Gus kalimatnya gimana Gus? Yang dari lisan kamu tuh keluarnya kalimatnya ketika Allah mengizinkan maka itu akan terjadi. Iya. Ketika tidak terjadi berarti Allah tidak mengizinkan. Oke. Iya. Jadi apapun yang terjadi ya di situ adalah biidnillah, dengan seizin Tuhan gitu kan. Nah, ini kalimat yang sangat lembut sekali Gus ya. Artinya kalimat sangat lembut ini benar-benar keluar dari lisannya benar-benar orang suci, Kang Wardi. Benar-benar ya, artinya kekasih Allah ya, benar-benar orang dekat Tuhan. Dari mana melihatnya? Dari kalimatnya. Ya. Tadi Gus kalimatnya Gus yang menunggu itu melelahkan. Ya. Itu adalah ungkapan sebagian besar manusia. Menunggu yang sangat menyenangkan adalah ketika saat menunggu keluarnya ruh dari jasadnya untuk bertemu dengan penciptanya. Tuh ya. Kalimat menunggu yang paling menyenangkan adalah menunggu keluarnya ruh dari jasadnya untuk menemui sang pencipta. Ya kan? Itu tuh kalimat jarang diurai ya. Artinya jarang diurai, jarang kita temui gitu ya. Kalimat yang seindah itu gitu. Artinya ya, manusia itu kebanyakan ya, ya termasuk saya mungkin,
takut akan kematian, Iya. gitu. Sesuatu yang menyeramkan. Iya, jadi kematian itu seakan-akan sesuatu yang menyeramkan gitu. Padahal kematian itu, ya maksudnya ditakuti, ya artinya takut atau siap, ya itu datangnya kan pasti. Nah, kata beliau, waktu menunggu yang terbaik itu adalah keluarnya nafas menuju Tuhan. Itu yang diingat-ingat, gitu kan? Ketika kita menunggu keluarnya nafas untuk berjumpa dengan Tuhan, ya kita masuk ya dalam kesadaran bahwa saya dulu tidak ada, sekarang ada, nanti tidak ada lagi. Saya berasal dari mana tadinya, sekarang sedang apa dan mau kemana. Nah, kita kan masuk ke kesadaran itu. Nah, di kalimat terakhir, Gus, kalimat terakhir, dalam penungguan ini tidak perlu mengurusi bekal apa yang harus dibawa. Tuh, di situ ya, dalam menunggu ruh ini keluar menjumpai Tuhannya, ya, jangan mengandalkan bekal ini. Mengandalkan bekal apapun yang harus dibawa. Ya. Artinya, ketika kita menjalani kehidupan ini, kebaikan apapun yang sudah kita tebarkan, sudahlah, jangan pernah mengklaim itu kebaikan ya yang datang dari diri saya. Ya. Artinya, kebaikan itu kamu tebarkan, silahkan. Akan tetapi kebaikan-kebaikan apapun yang kamu tebarkan kepada orang di sekitar kamu atau yang lebih luas lagi ke semesta, kemanapun, ya, disadari itu datang dari Allah dan digerakkan oleh Allah. Iya, Guru. Artinya ketika kita memberi, klik umpamanya 100.000 ke anak yatim, udah. Kayak pengetahuan dulu aja tuh, kayak kita buang BAB. Setelah keluar, ya sudah, jangan diingat-ingat. Ya, kalau diingat-ingat, ya itu akan menjadi satu beban, ya, satu beban untuk kita. Tapi ketika tidak diingat-ingat, ringan nggak? Ringan. Nah, itu maksud kalimat tadi itu seperti itu. Artinya kebaikan apapun sudahlah, jangan pernah mengklaim bahwa kebaikan itu datang dari diri sendiri. Kebaikan itu datang, digerakkan dan diberikan oleh Tuhan. Tangan kita hanya kepanjangan tangan Tuhan saja untuk berbagi, untuk bermanfaat. Gitu. Nah, ketika sudah seperti itu, ya beban kita nih ringan. Iya. Ada di kajian Sang Hyang Sabda Semesta. Hyang Semesta Sabda Panutan, ya, yang kemarin, ya, itu kalimatnya, ketika semua ruh, ya, karena ruh ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya, nah, setiap ruh itu mengetuk pintu Tuhan. Orang yang pertama datang mengetuk pintu Tuhan itu tidak dibukakan pintunya oleh Tuhan. Karena apa? Karena tadi mereka merasa membawa bekal. Iya, amalnya, ibadahnya dibawa-bawa, sehingga si pintu Tuhan ini ketika diketuk tidak terbuka. Akan tetapi setelah itu ada ruh yang lain datang, ya, umpamanya dengan pakaian compang-camping, nggak bawa apa-apa. Nah, setelah ruh yang kedua ini datang, pintu itu sebelum diketuk sudah membuka sendiri. Artinya tadi, amal apapun yang kita lakukan yang ada di dunia ini, jangan pernah, ya, umpamanya kita klaim itu satu kebaikan, ini Tuhan, ini kebaikan saya, mana kebaikan buat saya, balasannya gitu. Iya, mana balasannya? Nah, di situ, ya, di yang kedua, beliau datang ke pintu Tuhan sebelum mengetuk sudah terbuka. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang selalu merasa salah, merasa berdosa. Logika saja, Kang Samsu.
Presiden Prabowo di Indonesia, presiden kita, ya. Nah, kita mau main ke rumah Presiden Prabowo, umpama. Nah, saya mau main ke rumah presiden nih, ya, mobil yang paling bagus saya bawa, bajunya yang paling bagus, terus apa aja umpamanya ya, aksesoris yang mahal-mahal itu kita bawa semua, ya. Tuh, mau masuk ke rumah Presiden Prabowo, ya. Nah, begitu dibuka jendelanya, ini siapa orang pakai mobil bagus ini. Kira-kira Presiden Prabowo ini males nggak buat membukanya? Iya, males. Karena apa? Presiden Prabowo sudah punya semua, bahkan lebih dari itu. Iya, ininya kesananya ke Tuhan ya, adanya Tuhan maha segalanya itu. Presiden Prabowo saja dengan yang seperti itu pasti malas. Tapi ketika kita datang compang-camping, ya, dengan kesederhanaan, ya, nggak bawa apa-apa, rumahnya sederhana, dibuka lagi jendela nih, ngelihat, siapa yang datang nih, orang sederhana banget gitu kan, ya, karena kan beliau punya segalanya gitu kan, ya. Kira-kira dibuka nggak pintunya? Dibuka, silahkan masuk, kan seperti itu. Untuk sekedar ini saja gitu kan. Nah, terus tadi Gus, yang kesadaran itu Gus, yang terpenting kesadaran yang harus diterapkan dalam masa menunggumu. Itu kalimat terakhirnya. Yang terpenting kesadaran dalam masa menunggu ruh bertemu dengan Tuhan, ya, itu masa terpenting menunggunya adalah dalam kesadaran. Ya, kesadaran di sini maksudnya kesadaran yang mana, Kang? Ya, kesadaran bahwa kita selalu merasa bersama. Artinya ruh yang ditiupkan ke dalam diri dengan jasad ini bersama kemana-mana. Jalan bersama, melakukan aktivitas apapun bersama. Dengan apa? Dengan ruh yang ada di dalam diri. Kalau tanpa ruh kita bisa berjalan nggak? Tidak. Ya, makanya bersama itu karena masih ada ruh dalam diri kita. Kita merasa bahwa kita bersama ruh saja kemanapun, ya. Dalam kesadaran itu, kesadaran penuh bahwa kita bersama ruh, ya kita akan nyantai menjalani kehidupan ini. Akan selalu mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Allah maha besar, Allah maha perkasa, Allah maha segalanya, Allah maha kaya. Nyaman gak menunggunya? Dengan kesadaran kita bersama dengan ruh yang ada dalam diri kita. Sehingga ruh ini nanti, ya, pada saatnya kalau sudah habis kontrak dengan tubuh, ruh ini keluar, ya, akan menjumpai Tuhannya. Ya, dalam kebersamaan dengan ruh, ya, kita dengan kesederhanaan, dengan ketulusan, dengan kerendahan hati, ya, dengan selalu merasa banyak dosa, dengan sabar, dengan syukur, kan seperti itu. Oke, untuk tadi pelajaran yang keberapa, Gus? 28. Untuk pelajaran yang ke-28, ya, cukup sekian saja kalimat-kalimat yang dari beliau, yang dari Hyang Semesta Sabda Panutan. Begitu sangat lembut sekali, ya, kalimat-kalimatnya. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.